ya. Mengenai tadi ya yang Kak Hamdan bilang takdir ya, ada 2 macam takdir ya, tapi di sini ada lagi nih Kak, aku mau menambahkan, aku waktu itu pernah baca buku itu Ikhlaskanlah Allah, yang mana karyanya ini Chandra Malik ya. Jadi di sini ada yang namanya nasib, ada yang namanya takdir. Kalau misalnya takdir itu bener apa ya namanya, itu udah ketentuan Allah, bener-bener ketentuan Allah gitu Kak. Jadi misalnya nih aku takdir nih udah ditakdirin buat kuliah di IKI gitu. Nah terus gimana nasibku gitu kan? Nah nasib itu kalau takdir itu ya udah dari Allah, maksudnya nggak bisa diubah gitu ya Kak. Kalau misalnya nasib itu tergantung dari kita, itu kita yang merubahnya, seperti tadi yang di ayatnya yang dibacakan oleh para pemakalah gitu kan ya. Allah tidak merubah suatu kaum jika kaum kecuali kaumnya itu merubahnya sendiri. Nah kalau menurut aku di sini lebih ke nasib ya. Jadi takdir nih, aku udah ditakdiri sama Allah buat kuliah di IKI gitu. Tapi nasib aku bahagia atau enggak, senang apa enggak dengan segala prosedur-prosedur yang diituin sama IKI gitu. Itu tergantung diri aku kayak gitu. Jadi perbedaan ya antara nasib dan takdir seperti itu. Itu aja sih Kak tambahannya. Selebihnya penjelasannya udah sama Kak Hamidah tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari Kak Yunita, Kak Hamidah, dan yang lainnya. Ya, ada yang mau bertanya lagi atau keluar materi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Yunita? Apa aku boleh menjawab pertanyaan Kak Yuni nggak? Silakan Kak Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus tahu ya, antara amanah dan tanggung jawab. Ini adalah suatu makna, ini kata yang hampir sama dalam pemaknaannya. Kalau ini pendapat aku ya, amanah itu apa sih artinya? Amanah itu kan dapat dipercaya kan? Dapat dipercaya itu umum. Jadi kayak udah dapat percaya tuh dia udah tanggung jawab, jujur, terus akhlaknya baik. Jadi yang positif tuh ada di yang didapat percaya. Karena dia akhlaknya baik, maka orang bisa mempercayai dia. Tapi kan kadang ada orang yang bertanggung jawab, bertanggung jawab akan suatu hal, kayak misalkan dia bertanggung jawab nih, dia jadi suatu bagian, tapi dia kayak nggak jujur gitu, kan ada tuh yang kayak gitu. Jadi kayak kalau tanggung jawab tuh kayak lebih kayak dia sudah melaksanakan apa yang dia laksanakan gitu. Dia udah intinya dia udah tanggung jawab aja gitu. Tapi kalau orang yang di amanah itu dia benar-benar udah jujur, baik, akhlaknya baik, terus dapat misalnya dapat tanggung jawab. Makanya amanah itu artinya dapat dipercaya gitu kan. Jadi ini kan juga salah satu sifat Rasulullah juga kan, amanah gitu. Jadi kalau ini menurut aku ya, jadi amanah itu universal banget maknanya. Jadi kayak kayaknya orang sekarang tuh sedikit orang yang amanah gitu. Apalagi kan kita lihat banyak orang yang di luar sana, sedikit sekali ya amanah. Dia cuma sekadar ya udah, ya intinya udah kerja aja. Tapi dia belum amanah gitu. Kayak dia nggak jujur, dia kayak cuma intinya kerja doang gitu. Terus dia masih kayak melenceng gitu. Kalau amanah tuh benar-benar kayak dia mengikuti peraturan yang sudah ditentukan dan tidak keluar dari jalur syariat Islam. Itu menurut aku. Mungkin dari kakak-kakak atau ibu sekalian yang ingin menambahkan atau menambah. Terima kasih. Iya Kak Wilda, bisa disimpulkan seperti ini nggak ya Kak? Jadi kalau misalnya amanah itu melakukan sesuatu yang mana di dalamnya itu dia tanggung jawab iya, jujur iya gitu kan, dan sebagainya gitu. Terus kalau tanggung jawab itu dia melaksanakan sesuatu yang sekedar
apa sih namanya, kayak apa ya? Ya pokoknya dia melaksanakan sesuatu ya sekadar cuman memenuhi tanggung jawab dia aja gitu, tapi belum tentu dia itu jujur apa sih dan sebagainya gitu Kak. Iya, seperti itu Kak. Ya. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, apa ada yang mau bertanya lagi atau sudah tidak ada? Sudah tidak ada ya. Demikian tadi diskusi kelompok kami, kelompok 9. Mari kita mengucapkan alhamdulillah saya sebagai moderator dan pemateri kelompok 9 berterima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti diskusi hari ini. Dan saya memohon maaf jika ada mewakili kelompok 9 jika ada terdapat kesalahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada Ibu Rita. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, minggu lalu kita sudah membahas mengenai qada dan qadar ya, mengenai takdir. Gitu. Sekarang kita masuk ke pembahasan ikhtiar. Walaupun sebetulnya takdir kita itu sudah ditentukan semuanya ya sama Allah. Tapi ini tidak berarti kita harus berdiam diri saja gitu ya. Karena keberhasilan itu tidak bisa didapatkan tanpa adanya ikhtiar. Ya. Apa sebetulnya makna dari ikhtiar itu? Jadi sebetulnya ikhtiar itu asal katanya dari kata ikhtara. Ya. Ikhtara itu artinya memilih. Memilih mana yang lebih baik gitu. Mau milih yang baik atau mau milih yang tidak baik gitu, mau milih bekerja atau tidak bekerja, gitu. Mau milih sekolah atau tidak sekolah gitu, ya itu dari segi istilah, dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah, ikhtiar itu adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik itu dari segi material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya agar tujuan hidupnya selamat, sejahtera, dunia dan akhirat terpenuhi. Maka segala sesuatu baru bisa dipandang sebagai ikhtiar yang benar jika di dalamnya mengandung unsur kebaikan menurut syariat Islam. Jadi ikhtiar itu sebetulnya tujuannya untuk mendapatkan yang terbaik gitu ya. Harus sesuai dengan syariat Islam, tidak ada ikhtiar tujuannya untuk yang buruk gitu. Oke. Ikhtiar ini sudah dicontohkan ya. Dulu sudah ada yang mencontohkan bagaimana itu ikhtiar. Nah, ini pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dulu pernah mau berkunjung ke suatu desa di negeri Syam. Negeri Syam itu salah satunya adalah Palestina ya. Nah, waktu itu Umar bin Khattab sama rombongannya mau berkunjung ke situ. Tapi ternyata ada kabar bahwasannya di desa itu ada suatu wabah ya, atau penyakit atau kalau kita alami sekarang ada wabah corona gitu ya. Maka mendengar itu Sayyidina Umar bin Khattab tidak melanjutkan perjalanannya, membalik lagi. Lalu kemudian sahabatnya bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda lari dari takdir Allah?"
Maka Sayyidina Umar mengatakan, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ini sebetulnya usaha ikhtiar ya, ikhtiar Umar bin Khattab supaya tidak mengalami wabah yang menimpa desa tersebut. Makanya Umar bin Khattab balik lagi, gitu ya, tidak melanjutkan perjalanannya. Ini juga terlihat pada kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad pernah dikunjungi oleh seorang Arab Badui. Ya. Pada saat itu orang tersebut datang dengan menunggang kuda. Setelah sampai, ia turun dari kudanya dan langsung menghadap Nabi, tanpa terlebih dulu mengikat kudanya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menegur, kenapa kuda itu tidak engkau ikat? Orang Arab Badui mengatakan, biarlah saya bertawakal kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ikatlah kudamu, setelah itu bertawakal kepada Allah. Jangan sampai nggak diikat, kalau nggak diikat pasti lepas, gitu kan. Maka salah satu ikhtiar kita adalah ikat kuda itu supaya kudanya tidak lepas, gitu ya. Selanjutnya tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Itu salah satu contoh di mana dulu juga untuk ikhtiar ini sudah dilakukan ya pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Ya. Di dalam Al-Quran tentunya banyak sekali ayat yang berkaitan dengan ikhtiar ataupun tanggung jawab manusia. Ya. Ini kan sebetulnya materi kita ikhtiar dan tanggung jawab manusia. Ada keterkaitan antara ikhtiar dengan tanggung jawab manusia. Di antaranya tadi ini sudah disebutkan di makalah ya, di surah Al-Jumu'ah ayat 10, ini sebetulnya intinya tentang sholat Jumat ya. Cuman ada kaitan dengan ikhtiar untuk mencari rizki, gitu ya. Untuk bekerja mencari rizki. Nah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Jadi ayat sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', gitu kan. Kalau sudah ada seruan untuk melakukan salat Jumat, gitu kan ya, maka ayo semuanya sholat dulu, gitu kata Allah. Tinggalkan dulu jual belinya. Nah, maka kalau setelah selesai sholat Jumat, maka Allah mengatakan, "Idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Setelah Allah melarang mereka melakukan transaksi jual beli, ya. Sesudah seruan yang memerintahkan mereka untuk berkumpul melakukan sholat Jumat, kemudian diizinkanlah bagi mereka sesudah itu untuk bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah. Seperti apa yang dilakukan oleh Irak Ibnu Malik radhiyallahu an, apabila dia telah selesai dari sholat Jumatnya, maka kemudian ia berdiri di pintu masjid lalu berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku menyukai seruanmu dan aku telah kerjakan sholat yang engkau fardukan serta aku akan menebar sebagaimana yang telah engkau perintahkan, maka berilah aku rezeki dari karuniamu, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini juga sudah dicontohkan ya oleh Irak Ibnu Malik radhiyallahu an. Ketika beliau sudah selesai Jumat, lalu kemudian berdoa kepada Allah, minta diberikan rezeki yang terbaik, tentunya dengan ada usaha bekerja kembali dan melakukan jual beli. Ya. Lewat Imam Ibnu Abi Hatim, telah diriwayatkan pula dari sebagian ulama salaf bahwa ia pernah mengatakan, barang siapa yang melakukan jual beli pada hari Jumat sesudah menunaikan sholat Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi jual belinya sebanyak 70 kali. Ya, itu kata riwayat Imam Ibnu Abi Hatim. Jadi kalau dia melakukan jual beli pada hari Jumat, tentunya sesudah melaksanakan sholat Jumat, maka Allah akan memberkahi jual belinya sebanyak 70 kali. Itu menurut riwayat Imam Ibnu Hatim. Kemudian selanjutnya ada lagi di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah ya.
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, ada kata-kata itu ya. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada suatu pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, jadi ayat ini sebetulnya ada dorongan untuk ikhtiar ya. Ikhtiar untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik dan menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan agama. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci dan telah tertanam dalam hatinya jiwa ketauhidan. Sekalipun manusia oleh Allah diberi potensi untuk menjadi baik dan menjadi buruk, tetapi dengan adanya jiwa tauhid yang telah tertanam dalam hatinya sejak dia masih dalam rahim ibunya, maka tabiat ingin mengerjakan kebaikan itu lebih nyata dalam hati manusia dibanding dengan tabiat ingin melakukan kejahatan. Jadi sebetulnya semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah ya. Ya, dan tentunya dalam hatinya juga sudah tertanam potensi kebaikan gitu, untuk melakukan yang terbaik. Ya. Maka kalau ada keinginan yang tertanam pada diri manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan baik, ini juga memungkinkan maka akan memberikan kemungkinan baginya untuk mendapat jalan yang mudah dalam mengerjakan pekerjaan itu. Kalau dia berhasil dan dapat menikmati usahanya, maka dorongan dan semangat untuk melakukan pekerjaan baik yang lain semakin bertambah pada dirinya. Jadi kalau seseorang sudah melakukan suatu pekerjaan yang baik, maka sudah pasti juga ada keinginan ya. Ada keinginan lain, ada semangat yang tinggi untuk melakukan pekerjaan baik yang lain juga. Gitu. Nah, kemudian di sisi lain, manusia juga bisa menerima keuntungan. Karena tadi sudah melakukan perbuatan yang baik, gitu ya, maka manusia ini bisa menerima keuntungan berupa apa? Pahala. Kalau sudah mati, ya, maka dia akan mendapatkan pahala ya dari usaha yang sudah dilakukannya, usaha yang baik yang sudah dilakukannya. Termasuk juga usaha manusia ya. Misalnya seperti anak yang soleh, anak soleh yang mendoakan, sedekah jariah yang dikeluarkannya, dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ya. Ini bisa dilihat di hadis riwayat Bukhari. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya. Kecuali 3 hal. Apa? Anak soleh yang mendoakannya, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Waladin soleh yad'ulah, au sadaqatin jariah, au ilmin yuntafa'u bih. Gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman punya anak yang soleh, ini bisa menjadi syafaat ya, anak soleh yang mendoakan bisa menjadi syafaat untuk kita ketika kita berada di akhirat nanti. Oke. Kemudian di ayat lain, misalnya di surah Ar-Rum. Nah, di surah Ar-Rum ini tentang kerusakan ya, kerusakan yang terjadi di bumi. Di surah Ar-Rum ayat 41, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi al-fasad, telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Al-fasad ini adalah segala bentuk pelanggaran
atau sistem, pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat oleh Allah yang diterjemahkan dengan perusakan. Artinya ada perusakan di daratan dan di lautan. Disebabkan oleh siapa? Disebabkan oleh manusia tentunya. Nah, perusakan itu bisa berupa pencemaran alam misalnya, ya, atau penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Misalnya hancurnya flora fauna, adanya kebakaran hutan, adanya banjir. Semuanya ini termasuk karena akibat dari manusia itu sendiri. Ya, ada yang buang sampah sembarangan akhirnya menyebabkan banjir misalnya. Itu terjadi karena akibat perilaku manusia sendiri. Kemudian nah, di sini sebetulnya ada pesan ya, ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Maka sebagai khalifah, manusia harus mengikuti dan mematuhi semua hukum Allah, termasuk tidak melakukan kerusakan terhadap sumber daya alam yang ada. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi ini. Maka ikhtiar terbaik kita agar tidak terjadi kerusakan lagi adalah dengan tidak lagi merusak alam, tetapi memeliharanya. Di sini ada tanggung jawab kita terhadap lingkungan, gitu ya. Karena tadi kata Allah, kalau ada terjadi kerusakan di bumi, maka itu akibat manusia itu sendiri. Kalau ada banjir ya karena manusia itu sendiri. Ya. Tidak menjaga lingkungan dengan baik. Maka ikhtiar kita adalah tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap lingkungan adalah dengan memelihara alam ini, ya. Dengan tidak misalnya membakar hutan gitu misalnya ya, atau tidak membuang sampah sembarangan yang bisa mengakibatkan banjir. Gitu. Jadi sebetulnya apakah ada keterkaitan antara ikhtiar dengan tanggung jawab? Nah, tentu ada ya. Jadi ikhtiar dan tanggung jawab itu saling berkaitan. Misalnya kita sebagai hamba Allah melaksanakan sholat, kemudian berzakat, kemudian puasa wajib misalnya. Ini adalah sebuah tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekaligus sebagai ikhtiar kita agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Di mana orang yang takwa ini dijanjikan pahala yang begitu besar, ya. Selain dijanjikan kenikmatan di dunia, dijanjikan juga kenikmatan di akhirat. Misalnya kalau di dunia disebutkan di Al-Qur'an itu ya, di surah At-Talaq, ya may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau ada orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, itu yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa di dunia, gitu. Termasuk juga di akhirat. Kalau di akhirat bagaimana? Kalau di akhirat dijanjikannya apa? Surga. Nikmat surga. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Itu ya. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh lain misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersalaman, mencium tangan, bersalaman kemudian mencium tangan seorang petani. Kalau tidak salah seorang petani ya. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, apakah kalau saya berprofesi seperti petani ini termasuk fisabilillah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila dia bekerja untuk keluarganya, untuk menghidupi keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk istrinya, maka dia termasuk fisabilillah. Apabila dia bekerja untuk orang tuanya, maka dia juga fisabilillah. Dan apabila dia bekerja untuk dirinya sendiri, maka itu pun juga fisabilillah. Maka ini ada kaitan ikhtiar dengan tanggung jawab. Misalnya kalau petani tadi, dia melakukan itu karena dia berikhtiar agar bisa menghidupi keluarganya. Termasuk juga dia bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya, misalnya menghidupi anaknya,
menghidupi istrinya, atau misalkan kalau belum berkeluarga, mempunyai istri dan anak, kerjanya untuk menghidupi orang tuanya, tanggung jawab terhadap orang tuanya. Begitupun juga kalau misalkan dia hanya sendirian saja, tidak punya orang tua, atau tidak punya istri dan anak, dia juga tanggung jawab untuk dirinya sendiri dengan cara bekerja agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, untuk 2 minggu ke depan, ya, saya tidak bisa masuk karena kebetulan mau ada MTQ. Jadi, untuk pemakalah minggu depan dan minggu depannya lagi, untuk 2 minggu ke depan, silakan nanti diskusi saja ya, diskusi tetap jalan. Ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang masih belum dipahami, bisa dimasukkan ke grup ya pertanyaannya. Nah, atau japri ke saya. Pemakalah japri ke saya. Kita. Ya, pemakalah minggu depan siapa? Siapa? Siapa pemakalah minggu depan? Ini ada yang tahu? Gimana ini? Minggu depan kalau nggak salah materinya tentang surga neraka. Iya, kalau nggak salah. Siapa pemakalahnya? Jangan-jangan udah dibikin kayaknya. Siapa? Kutsiyah, Roifi'ah, Sahula, Saila, Salsabila Aulia, sama Salsabila Khairu Sada. Nah, ya. Ya, nanti disewakan saja ya. Nah, nanti diskusi aja tetap berjalan. Ya. Terus nanti PJ-nya tetap laporan ke saya juga. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Ibu bertanya. Iya. Siapa? Iya, Ibu. Winda baru bersuara. Ditanya udah dari tadi. Keluar masuk punten Ibu, punten juga. Oke. Iya. Winda izin bertanya Bu. Kalau meminta tolong, kita kan ada kayak pekerjaan gitu, terus kita meminta tolong. Nah, esensi meminta tolong itu masuk ke, itu bukti ikhtiar kita masih ikhtiar, atau justru itu tuh kayak kita ngelepas dari ikhtiar gitu loh, kita ngebebanin orang lain juga. Terus juga kita tuh bukannya berserah diri, bukannya tawakal, mana minta tolong ke orang, berharap ke orang. Jadi hakikat meminta tolong itu gimana Bu? Itu masuk ke ikhtiar dan tawakal gitu atau gimana? Minta tolongnya dalam hal apa dulu? Nah, misalnya Winda. Tanya minta tolongnya misalnya dalam apa gitu. Kan macam-macam. Kalau minta tolongnya karena memang kita benar-benar mendesak, tidak mampu sama sekali, boleh minta tolong ke orang. Itu sebetulnya ikhtiar kita juga, gitu ya. Tapi kalau kita masih punya, masih kuat, gitu ya, misalnya kita masih mampu untuk bekerja, kita juga harus ikhtiar untuk bekerja. Tidak bisa diam diri saja, tidak bisa kita hanya meminta-minta ke orang, minta tolong ke orang, pinjam uang ke orang misalnya, gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan kan Rasulullah juga sebetulnya membolehkan kalau misalkan kita benar-benar tidak mampu sama sekali, gitu ya. Misalnya dalam keadaan sakit parah, sakit parah, akhirnya misalnya nggak bisa jalan, nggak bisa kerja sama sekali, jadi diperbolehkan minta tolong ke orang lain, gitu. Sambil juga dengan tawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik Ibu, sekali lagi Bu, berarti yang dijelasin dari tadi dalil-dalil ini lebih ke Qadariyah sama ke yang golongan tengah ya Bu? Kalau Jabariyah nanti dia punya dalil-dalil pendukungnya lagi ya Bu, cuma yang lebih ditekanin di sini karena tentang ikhtiar, jadi ya yang Qadariyah sama yang penengah gitu, yang tengah-tengah. Gimana? Ke Asy'ariyah berarti. Kalau Qadariyah kan menolak takdir. Nah, ikhtiar ini sebetulnya bukan hanya kita berusaha untuk, maksudnya bukan hanya
mengacu kepada diri kita sendiri saja usaha karena memang kita misalnya kalau sudah berhasil misalnya, oh ini karena usaha kita sendiri gitu, bukan ada pertolongan dari Allah. Kan kalau qadariyah kan kita, ya apapun yang sudah kita dapatkan itu karena usaha dirinya sendiri gitu. Tapi kalau Asy'ariyah takdir itu memang sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga diharuskan untuk berusaha gitu. Jadi sebetulnya ikhtiar ini juga masuknya ke Asy'ariyah ya. Yang dimaksud dari pemahaman Asy'ariyah, yakni bahwasanya walaupun takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita punya kewajiban untuk ikhtiar, berusaha untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Gitu. Kalau Jabariyah kan tidak mau berusaha gitu. Diam diri saja. Kalau nasibnya miskin, ya miskin gitu. Nggak boleh berusaha lagi. Gitu kalau Jabariyah. Jadi semua yang dia lakukan itu karena paksaan dari Tuhan. Kalau misalnya kan dia ternyata mencuri gitu kan. Mencurinya ini karena paksaan Tuhan. Gitu. Keburukan dia melakukan pencurian ini karena paksaan Tuhan, itu Jabariyah. Tapi kalau dalam ikhtiar ini, kalau ikhtiar ini kan untuk melakukan perbuatan yang baik. Gitu. Gitu, Winda. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Teman-teman? Sudah cukup? Ibu punten, itu kenapa pas ada pencuri yang di masanya Umar, terus Umar itu mana ngehukum dia 2 kali lipat lebih parah sisaannya, terus bilang kamu sama aja mendustakan Allah. Itu maksudnya berarti yang tadi kayak gitu Bu atau gimana? Mendustakan Allah maksudnya gimana? Kan pas itu Umar bilang kayak gitu tuh. Gimana? Dengan nama ceritanya. Allah. Saya baru tahu ceritanya. Gimana Winda? Iya Ibu, jadi pas itu kan ada pencuri, ketangkep tuh sama Umar. Pencurinya tuh ditanyain sama Umar, kamu kenapa mencuri? Terus pencurinya bilang, iya dong, ini kan takdirnya Allah, aku mencuri gitu. Nah, terus sama Umar langsung ditampar tuh, langsung dikasih hukuman yang parah. Terus juga katanya, enggak, kamu berdusta dengan nama Allah gitu. Itu maksudnya berdusta dengan nama Allah gimana Ibu Winda, masih nggak ngerti. Ya, jadi kalau kita lihat dari cerita itu, jadi menurut statement si pencuri ini bahwa yang dia lakukan ini adalah takdir dari Allah, sebagaimana pemahamannya Jabariyah. Tapi padahal bukan begitu maksudnya, gitulah. Yang dilakukan dia itu bukan paksaan dari Allah. Tetapi kalau perbuatan buruk itu sebetulnya karena lahir dari dirinya sendiri. Meskipun sebetulnya baik buruk itu kan dari Allah. Tapi kehendak yang melakukan buruk itu siapa? Ya dirinya sendiri, gitulah. Makanya Allah katakan, man amila shalihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan baik, melakukan amal soleh, maka untuk dirinya sendiri. Dan kalau ada orang yang melakukan perbuatan buruk, itu juga buat dirinya sendiri. Kalau ada orang yang beramal soleh, maka balasannya untuk dirinya. Misalnya, balasan yang dijanjikan Allah, kenikmatan surga gitu. Kemudian balasan yang untuk orang yang melakukan perbuatan buruk adalah balasannya siksa neraka gitu. Makanya Allah katakan man amila sholihan falinafsihi. Begitupun juga yang melakukan perbuatan buruk juga untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Jadi jangan semuanya dinisbahkan kepada Allah gitu. Jadi perbuatan buruk itu sebetulnya dirinya sendiri yang menghendaki gitu. Makanya Umar bin Khattab di situ kan marah besar karena statementnya tidak benar gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya?
Cukup? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ya untuk pertemuan hari ini dengan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.